Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari Minggu ngejar booster Minggu biar makin liburannya, santunya makin oke, makin semangat, makin bergairah teman-teman. Ini saya udah habis angkat beban, cuman tadi nggak sasut untuk angkat bebannya. Angkat barbel, angkat dumbbell, alhamdulillah udah mulai berkeringat nih guys. Dan saya coba balik. Sekarang kardionya setelah ini ya, setelah angkat beban. Udah mulai keringetan, target saya adalah itu bisa keringetan aja setiap hari. Itu udah, kalau ngikutin sarannya Ustadz Zaidul Akbar, make it wet every day katanya. Jadi membuat basah keringat badan kita setiap hari gitu teman-teman. Di Jakarta yang tinggi polusi, tinggi problemnya, tinggi ininya, kita harus cari solusi. Solusinya apa supaya mood booster kita semangat, menjemput rezekinya makin bahagia, dan tentunya kita sehat dan bugar. Yuk kita lari di tempat 10 menit. Saya belum punya treadmill, saya juga nggak sempat keluar. Yang saya lakukan ya ini teman-teman, di rumah saja, ditemenin tumbuhan saya yang lagi mulai menjalar ke atas, sirih gading. Teman-teman bisa dibantu juga like, komen, dan subscribe-nya di channel ini supaya memang kalau ada kebaikan bisa menebar seluas-luasnya teman-teman. Ayo kita semangat, ayo kita bergerak, karena banyak hal pelajaran di luar sana yang perlu kita terus adopsi. Ini barusan tadi pagi saya takziah ke neneknya Siva. Siva kemarin ikut saya ngelapak, bantuin saya, dan ternyata pagi ini beliau dapat kena musibah, neneknya meninggal. Moga terbaik. Neneknya kena kanker payudara, stroke, gula, DLL, jadi udah lumayan komplikasi, cukup lumayan lama. Dan doa terbaik buat beliau supaya di lapangan kuburnya dijauhkan dari siksa kubur, diampuni segala dosa-dosanya. Kita yang masih diberi kesempatan teman-teman, yuk kita cegah, kita berusaha dengan bergerak, karena memang polusinya luar biasa. Oksigen kita juga sangat kurang baik gitu ya, di tengah kota polutannya banyak. Satu-satunya cara harus bertahan teman-teman. Dan ini bener, setelah saya angkat beban, lari begini langsung banjir keringat ya guys. Ini pagi sekitar jam berapa nih? Jam 7 kurang seperempat. Saya tadi terbangun sekitar jam 4 kurang, mandi, ibadah, terus nunggu subuh, langsung subuh, ngajak bumi. Alhamdulillah kok ternyata di dekat kontrakan Wondes justru neneknya Siva dipanggil. Ayo guys, semangat terus guys. Jangan sampai kita telat. Selagi masih ada kesempatan, yuk hajar. Karena dengan olahraga mood booster naik, karena endorfin naik. Jadi ada beberapa hormon kita yang bakal keluar. Hormon happy, hormon seneng. Terus yang berarti daya tahan tubuh juga insya Allah naik. Ini obat alami ke badan kita teman-teman. Semangat, yuhui. 3 menit, saya targetnya 10 menit teman-teman. Ini udah 3 menit. Ngoceh bentar aja udah 3 menit tuh. Jadi 5 menit 10 menit itu sangat cepat teman-teman. Buat bekal kita full day. Nggak usah cepet-cepet kalau saya ya semampunya aja, sebisanya. Dan jangan banyak kokean alasan. Itu yang tak alami ya. Wah, saya belum punya sepatu, saya nyeker guys. Saya belum punya ini, belum itu, enggak. Maksimalkan yang ada. Jadi kalau di sini saya bilang jiwa entrepreneur pun harus diterapkan dalam hal olahraga. Kenapa? Entrepreneur sejatinya apa? Salah satunya apa? Pantang menyerah, pantang mundur, inovatif, selalu ada masalah solutif. Nah, begitu pun olahraga, bergerak, walkout, continuity. Nah, kita perlu continue, istiqomah kalau dalam bahasanya Islam gitu ya. Kalau ajarannya Kanjeng Nabi, ibadah terbaik bukan ibadah yang banyak, dikit, istiqomah. Nah ini sebenarnya mental entrepreneur, mental wirausaha bisa diterapkan di segala lini kehidupan. Sejatinya kita semua terlahir jadi seorang entrepreneur. Bener nggak?
Karena memang kita harus sebaiknya kita juga terlahir dengan mengalahkan saudara-saudara kita gitu, yang sudah hidup jadi, kita yang menang. Dari sel sperma yang kitalah yang jadi, berarti apa? Kita udah petempur sebenarnya, terlahir itu. Cuman mungkin kita nggak sadar teman-teman. Dan petempur adalah salah satu mental entrepreneur, wirausaha. So jangan loyo. Biar nggak loyo, salah satu jalannya apa? Bergerak supaya moodnya selalu happy. Untuk mencari mood happy teman-teman, banyak yang harus keluar duit banyak. Psikolog, psikiater, dokter, itu maninya. Daripada begitu maninya mendingan buat investasi di alat-alat olahraga, pakaian olahraga, makanan sehat, tanaman, jalan kaki. Dan teman-teman ingat, sekarang bayangkan banyak orang yang rezekinya luar biasa, kendaraannya banyak tapi memilih jalan kaki. Contohnya siapa? Adik Rai, beliau yang seorang suhu, kemana-mana pakai tas, mending milih jalan kaki. Karena apa? Bakar kalori. Keren gak tuh guys? Jadi menurut saya lifestyle-nya oke banget itu. Bukan karena nggak punya duit, bukan karena nggak punya mobil. Ya sesek pasti pakai mobil ya gitu. Tapi overall sering banget beliau melakukan itu, jalan kaki kemana gitu. Nah, di luaran sana, di negara-negara barat, Jepang, Korea, tuh rata-rata jalan kaki. Bahkan ada penarik-penarik becak atau apa ya, cewek Jepang penarik becak, cakep-cakep luar biasa, kerjanya narik becak. Piu lah, kita jadi artis sudah itu orang. Wah, kok bisa hidup begitu ya? Mereka terbalik justru ke back to village, back to nature gitu ya. Terus saya dengerin juga kapan itu sih Viola kalau saya, orang tuanya saya ditanya, dia wawancara orang tua gitu, orang Jerman, ditanya harapannya apa buat anaknya ke depan, tinggallah di desa katanya. Orang Jerman badannya sangar gagah, udah usia tapi badannya, terus kuatkan otot katanya. Kuatkan otot apa? Dengan olahraga pastinya ya, ototnya kuat, oksigennya bagus, insya Allah hidupnya happy gitu loh. Tapi tetap dengan gimana cara menjemput rezekinya. Dalam hati, wih, ini orang Jerman petuanya malah suruh tinggal di desa gitu. Karena apa? Di kota ya polutan segala macamnya. Nah, berarti sejatinya saya itu ya pinginnya kayak gitu. Life-nya kalau nggak around the world, keliling ke kampung-kampung, ke desa-desa sambil ngonten, sambil belajar, sambil bisnis. Nah, nantinya juga di area-area yang segar gitu. Bukan entah di kampung saya atau dimanapun, wherever gitu. Bahkan bisa jadi back to hutan apa hutan. Saya kecil tinggal di hutan Kalimantan guys. Saya dulu zaman kecil ternyata punya apa namanya ya, punya memori, pengalaman, experience yang sangat mahal, sangat-sangat mahal. Tidak semua orang bisa merasakan seperti saya. Jadi blessing kalau bahasanya itu, anugerah. Saya kecil pernah bermain di tengah hutan, pernah nyemplung yang ke kolam mata air di tengah hutan, pernah naik perahu kecil, kalau bahasa kerennya kenu, kalau bahasa saya dulu di sana jukung. Saya dengan beraninya di tengah sungai gitu ya, nyari buah, metik buah di tengah hutan, pakai itu, ngedayung sendiri. Padahal kalau sekarang mungkin saya disuruh situ bisa takut. Pasti otaknya ada ular, ada kobra gitu. Wih, dulu santai bro. Saya tuh di tengah hutan, ngedayung sendiri, kan ada sungai-sungai kalau Kalimantan ya. Terus di pinggir-pinggir laut, itu mungkin sungai Barito kali ya. Itu saya sama ngedayung gitu, ya Allah. Berani gitu. Sekarang, bisa jadi takut buaya lah atau kata apa gitu. Dulu lost. Dan saya bermain dengan para binatang teman-teman. Banyak kalau pagi-pagi itu binatang, saya di tengah hutan kan, itu binatang apa aja muncul. Tapi mereka ya cuman ini kayak orang hutan, monyet, and the gang itu di atas tuh berisik ya. Jadi benar-benar kebun binatang. Saya pernah tinggal di kebun binatang di hutan Kalimantan.
Kalau sekarang yang tinggal di hutan Kalimantan siapa guys? Siapa Bun? Ingat gak? Kalawait. Nah, andaikan saya diceritakan, itulah hidup saya zaman dulu. Kalawait sekarang sudah teknologi bro. Tinggalnya rumahnya udah oke. Udah ada internet. Saya dulu bener-bener tinggalnya di rumah kayu yang temboknya itu cuman kulit kayu guys. Papannya udah papan seadanya. Beraknya di pohon. WC-nya pohon gede tumbang, disitulah nongkrong kita berak. Gokil ya Allah. Mandinya nyari ikannya langsung di air, di hutan banyak ikannya. Metik buahnya langsung, nyari jamur. Kalau kerjaan kalau siang nyari yang lebih ke dalam, nyari jamur di pohon-pohon tumbang. Banyak yang namanya binatangnya yang suka nyedot darah, pacet. Kalau sekarang lintah kali ya, banyak itu. Ya bapak saya, siapa orang kerja di situ kena lintah, digigitin lintah zaman dulu. Tak terasa sudah 11 menit teman-teman. Nah, 11 menit udah banjir keringat seperti ini tuh. Wow, amazing.